pemerintah dengan birokrasi dan ASN-nya, hingga juga masyarakat sipil, hingga juga apa yang disebut media sosial dengan kontrol politik, semua berinteraksi dalam ruang yang sama. Nah, Bawaslu di sini berada di apa yang disebut di persimpangan menjadi wasit. Dia sebagai pengawas pemilu, bahkan dia juga sebagai mediator. Bawaslu juga tidak hanya bertugas bagaimana menemukan pelanggaran, atau juga bagaimana bisa menyelesaikan apa yang disebut sengketa, melainkan juga bagaimana mengawal apa yang disebut kompetisi politik berlangsung adil, kemudian transparan dan juga berintegritas. Bicara tentang pengawasan juga tidak berdiri di ruang hampa. Ia selalu berada di tengah interaksi kepentingan. Jadi tadi saya sampaikan ada KPU, kemudian ada Bawaslu, ada DKPP. Dalam konteks penegakan hukum, tadi Ibu Rektor sudah menyinggung, ya, ada penegak hukum yang tergabung di dalam apa yang disebut sentra penegakan hukum tetapi ada polisi dan ada jaksa. Bagaimana Bawaslu saat itu diuji oleh pihak yang merasa dirugikan. Nah, semua itu memperlihatkan bahwa pengawasan adalah kerja di tengah pusaran kepentingan. Ini banyak kepentingan di situ. Bukan sekedar penerapan pasal-pasal hukum, bukan penerapan bagaimana memaknai sebagai apa yang disebut norma hukum. Novelty pertama adalah pengawasan ini bukan hanya sebagai fungsi normatif. Ya, kalau fungsi normatif ya udah ngawasin aja di tiap-tiap tahapan penyelenggaraan. Tetapi sebagai kapasitas kelembagaan yang harus bernegosiasi nih, yang harus berkolaborasi antara satu dengan yang lainnya, sekaligus berhadapan dengan kepentingan antar aktor di situ, punya kepentingan, Bawaslu, KPU, partai politik, pemerintah, masyarakat, melakukan pressure group dan sebagainya. Ya, itu yang pertama. Novelty pertama. Kedua, ya, interaksi kepentingan ini juga bukan dilihat sebagai satu hambatan. Jadi bukan karena adanya interaksi jadi sebuah hambatan, tidak. Tetapi sebagai realitas demokrasi yang menuntut bagaimana Bawaslu ke depan ini, ya, untuk bersifat adaptif, untuk independen dalam menjalankan prinsip-prinsip penyelenggaraan. Dan satu lagi, harus inovatif, ya, nggak melulu, nggak kaku seperti itu. Tugas Bawaslu semata, melainkan tanggung jawab bersama untuk menjaga demokrasi elektoral. Sehingga dengan demikian, semakin kompleksnya tantangan pemilu dan pilkada serentak, kita perlu memperkuat kapasitas kelembagaan, menegakkan integritas.